Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan menjelaskan mengenai biografi dan sosok kepemimpinan Soekarno. Dari beliau mulai masih kecil hingga wafat. Nah, sebelum kita memulai masuk ke dalam materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Aura Cahyani Wulan dari kelas 12 MIPA 4, absen 9, SMA Negeri 2 Pasuruan. Nah, saya di sini bertujuan untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia dari guru pembimbing saya, yaitu Pak Didik Suryadi. Sebelum itu, apakah kalian sudah mengenal sosok tokoh pahlawan nasional yang ada pada gambar? Siapakah beliau? Bagaimana perjuangan beliau dalam kemerdekaan Indonesia? Dan bagaimana sosok kepemimpinan beliau? Apakah teman-teman sudah siap menyimak materi yang akan saya sampaikan mengenai biografi Soekarno? 77 tahun lamanya kita merdeka, pastinya memori tentang pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia kembali muncul. Salah satunya adalah sang proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah orang pertama yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia sekaligus Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Profil atau biografi Presiden Soekarno, sang proklamator. Mungkin sampai saat ini beliau adalah tokoh yang paling banyak dikagumi orang di Indonesia. Banyak orang yang mencari mengenai perjalanan hidup profil beliau. Dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus pencetus Pancasila. Beliau lebih akrab dipanggil Bung Karno, ini berasal dari Blitar. Dia merupakan pahlawan proklamasi bersama dengan Muhammad Hatta. Sosok Soekarno memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan memberikan banyak teladan bagi bangsa. Banyak tenaga, pemikiran, bahkan jika dipertaruhkan oleh Soekarno untuk di Indonesia, mulai dari melawan penjajah sampai membangun bangsa ini menjadi seperti sekarang. Soekarno menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang akan terus terkenang jasa-jasa. Presiden Soekarno sangat disegani oleh para pemimpin negara-negara di dunia pada waktu itu. Soekarno dilahirkan di Surabaya, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901, dengan nama asli bernama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit yang mungkin disebabkan karena namanya tidak sesuai, maka ia kemudian berganti nama menjadi Soekarno. Alasan ayahnya mengganti nama Kusno Sosrodihardjo menjadi Soekarno karena Raden Sukemi menggemari kisah Mahabharata. Oleh karena itu, dia menamai anaknya dengan mengambil salah satu nama tokoh dalam cerita itu. Su artinya baik, sedangkan Karno diambil dari nama salah satu tokoh pewayangan yakni Karno. Karno merupakan tokoh dan pahlawan terbesar dalam kisah Mahabharata. Karena dikisahkan sangat kuat, sangat besar, setia kawan, setia pada keyakinannya, berani, sakti, dan patriot yang saleh. Ayah Soekarno berharap Soekarno menjadi Karno kedua. Ayah beliau bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyamanrai. Orang tuanya bertemu di Bali ketika ayahnya menjadi guru di Bali dan ibunya merupakan bangsawan di Bali. Soekarno diketahui memiliki saudara atau kakak kandung perempuan bernama Soekarmini.
Ibunya yang seorang bangsawan Hindu dari kasta Brahmana tentu mendapatkan sedikit pertentangan untuk dapat menikah dengan ayah Bung Karno, yakni Raden Sukemi Sosrodihardjo yang merupakan seorang priai Muslim. Perbedaan agama ini lantas tak membuat kedua orang tua Bung Karno putus asa, melainkan berusaha meyakinkan bahwa cinta mereka sangat kuat. Setelah berhasil mendapatkan restu, kemudian menikah pada tahun 1887, pasangan Sukemi dan Ida Ayu menetap di Pandean, Surabaya. Dan di tempat inilah terlahir seorang putra, yaitu Soekarno, pada tanggal 6 Juni 1901. Sukemi sendiri merupakan seorang guru yang ditugaskan berbagai daerah untuk mendidik anak-anak pada masa penjajahan Belanda. Ketika Sukemi mendapatkan tugas untuk mengajar di luar kota, ia menitipkan Soekarno ke Pondokan Cokroaminoto. Terkuak bahwa ayah dari Bung Karno ini ternyata seorang keturunan Raja Kediri, sehingga tidak dapat dipungkiri jika Presiden pertama Indonesia ini memiliki wibawa layaknya seorang raja. Selain itu, sang ibu, Ida Ayu merupakan orang Bali yang percaya dengan filosofi Jawa dan menyebut bahwa Soekarno sebagai putra sang fajar karena terlahir ketika matahari Mengenai kisah hidup Presiden Soekarno, semasa kecilnya ia tidak tinggal bersama dengan orang tuanya yang berada di Blitar. Ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno bahkan sempat bersekolah di sana, walaupun tidak sampai selesai ikut bersama dengan orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, Soekarno kemudian disekolahkan di Eerste Inland School, di mana ayahnya juga bekerja di situ sebagai guru. Namun, ia dipindahkan tahun 1911 ke ILS, or Eerste Leger School, yang setingkat sekolah dasar untuk dipersiapkan masuk di HBS, or Horace School di Surabaya. Setelah tamat dan bersekolah di HBS tahun 1915, Soekarno kemudian tinggal di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto atau HUS Cokroaminoto yang merupakan kawan dari ayah Soekarno. Soekarno mendirikan Al-Gimin Study Club yang merupakan awal dari terbentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuannya dapat memerdekakan Indonesia. Hal ini membuat dirinya ditangkap Belanda dan harus merasakan dinginnya lantai jeruji besi di penjara Sukamiskin, Bandung. HUS Cokroaminoto dikenal sebagai pendiri dari Serikat Islam atau SI. Di rumah Cokroaminoto inilah Soekarno berkenalan dengan para pemimpin Serikat Islam seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Soekarno juga akrab dengan Musso, Alimin dan Darsono, serta Simaun yang kelak dikenal sebagai tokoh berhaluan kiri, dan serta Kartosuwiryo yang kelak mendirikan Darul Islam dan memimpin pemberontakan melawan Soekarno. Meskipun pada akhirnya Soekarno sendiri yang menandatangani persetujuan eksekusi mati terhadap Kartosuwiryo yang menjadi sahabatnya ketika masih muda. Mereka bersama-sama tinggal di rumah HUS Cokroaminoto untuk menimba ilmu dan belajar berorganisasi melalui Serikat Islam atau SI. Di sini jiwa nasionalismenya akan bangsa Indonesia menjadi sangat besar. Soekarno juga sempat ikut serta dalam organisasi di rumah Cokroaminoto. Soekarno muda mulai belajar berpolitik dan juga belajar berpidato, meskipun cenderung ia lakukan sendiri di depan cermin di kamarnya. Di sekolahnya, yaitu Huijauer School atau HBS, Soekarno mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Pada tahun 1921, setelah lulus dari Huijauer School atau HBS, Soekarno muda kemudian pindah ke Bandung dan tinggal di rumah Haji Sanusi
Di sini Soekarno kemudian akrab dengan Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Soekarno kemudian masuk ke Technische Hogeschool atau THS, jurusan Teknik Sipil. Technische Hogeschool atau THS telah berubah menjadi ITB atau Institut Teknologi Bandung seperti sekarang. Di tahun yang sama, yakni 1921, Soekarno menikah dengan Siti Utari, anak sulung dari HUS Cokroaminoto. Soekarno sempat berhenti kuliah setelah 2 bulan masuk di THS. Namun, di tahun 1922, ia mendaftar lagi dan kemudian mulai kuliah dan kemudian lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dengan gelar insinyur. Tamat dari THS, Soekarno mendirikan Biro Insinyur pada tahun 1926 bersama Insinyur Anwari yang mengerjakan desain dan rancang bangunan. Ia juga bekerja sama dengan Insinyur Ruseno merancang dan membangun rumah. Selama di Bandung, Soekarno mendirikan Al-Jaimin Study Club atau ASC yang kemudian menjadi cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Di sini, Soekarno kemudian mulai mengamalkan ajaran Marxisme. Tujuan dari pembentukan Partai Nasional Indonesia adalah agar bangsa Indonesia bisa merdeka dan terlepas dari jajahan. Dari keberanian Soekarno ini, kemudian pemerintah kolonial Belanda menangkapnya di Yogyakarta dan memasukkannya ke penjara Benswijk di Bandung. Kemudian pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dalam penjara ini, kebutuhan hidupnya semua berasal dari istrinya yang setia menemaninya, yaitu Inggit Ganarsi, yang menikah dengan Soekarno pada tahun 1923. Yang sebelumnya Soekarno telah menceraikan Siti Utari secara baik-baik pada saat masih di Inggit juga dibantu oleh kakak Soekarno yang bernama Soekarmini, sering membawakan makanan kepada Soekarno di penjara Sukamiskin. Hal itulah yang kemudian membuat pengawasan di penjara Sukamiskin makin diperketat. Menurut biografi Presiden Soekarno dari beberapa sumber, ia dikenal Belanda sebagai seorang tahanan yang mampu menghasut orang lain agar berpikir untuk merdeka, sehingga ia kemudian dianggap cukup berbahaya. Beliau kemudian diisolasi dengan tahanan elit, tujuannya agar tidak bisa mendapatkan informasi yang berasal dari luar penjara. Tahanan elit ini sebagian besar merupakan warga Belanda yang mempunyai kasus seperti penggelapan, korupsi, dan juga penyelewangan. Inilah yang menjadi tujuan Belanda agar topik pembicaraan mengenai bagaimana caranya untuk memerdekakan Indonesia tidak sesuai, karena rata-rata tahanan elit yang bersama Soekarno. Topik yang biasa ia dengar sama sekali tidak penting seperti soal makanan dalam penjara dan juga cuaca. Selama berbulan-bulan di Sukamiskin mengakibatkan Soekarno putus komunikasi dengan teman-teman seperjuangannya. Namun, itu bukanlah hal yang sulit baginya untuk mendapatkan informasi dari luar. Akhirnya, Soekarno menemukan ide baru di mana ia menggunakan telur sebagai media untuk berkomunikasi dengan istrinya. Jika teman Soekarno mengalami musibah atau mendapatkan kabar buruk, maka telur yang dibawa oleh istrinya adalah telur asin. Itu pun beliau hanya dapat menduga-duga sebab ia tidak tahu secara pasti apa yang terjadi di luar sana. Untuk berbicara dengan Inggit, Soekarno diawasi secara ketat dan juga barang bawaan yang dibawa oleh Inggit dari luar penjara selalu diperiksa. Nah, akhirnya kita telah sampai ke akhir masa jabatan Soekarno. Bagaimana penjelasannya? Setelah jabatannya sebagai presiden berakhir ditandai dengan diangkatnya Soeharto sebagai presiden, Insinyur Soekarno kemudian banyak menghabiskan waktu di Istana Bogor. Lama-kelamaan kesehatannya terus menurun sehingga ia mendapatkan perawatan oleh tim dokter kepresidenan hingga tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970, Presiden Soekarno atau Bung Karno menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Kepergian sang proklamator sekaligus Bapak bangsa Indonesia ke pangkuan yang Maha Kuasa menyisakan luka yang dalam bagi rakyat Indonesia pada waktu itu. Jenazah dari Bung Karno kemudian dibawa di Wisma Yaso, Jakarta. Setelah itu jenazahnya kemudian dibawa ke Blitar, Jawa Timur untuk dikebumikan dekat makam ibunya Ida Ayu Nyoman. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami dan paham mengenai kisah perjalanan hidup Bung Karno ini dari beliau masih kecil hingga wafat? Kali ini saya akan menjelaskan sih bagaimana tipe, gaya, dan sifat dari kepemimpinan beliau selama memimpin bangsa. Nah, seperti apa sih tipe dan gaya kepemimpinan Soekarno ini? Jika dilihat dari gaya kepemimpinannya, tidak diragukan lagi kalau Soekarno masuk dalam golongan pemimpin bergaya karismatik, yang mana dirinya memiliki daya tarik, berwibawa, serta energi yang luar biasa sehingga mampu memengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya. Soekarno ini sangat ahli dalam mengubah persepsi orang lain sehingga menjadi sama dengannya, serta mampu membuat mereka agar mau mengikuti perintah dan keinginannya dengan senang hati. Presiden pertama Indonesia ini juga dikenal sebagai seorang dengan temperamen yang meledak-ledak, tetapi mampu menularkan semangatnya yang besar ini kepada orang lain. Ia mampu membakar semangat seluruh rakyat dan menginspirasi mereka semua untuk berani melakukan hal yang diinginkan. Setiap orang yang mengikuti pemimpin dengan gaya yang sama dengan Presiden Soekarno biasanya memiliki keyakinan yang kuat bahwa pemimpinnya selalu benar, merasa sayang dan bangga dengan pemimpinnya, memiliki motivasi yang kuat untuk terlibat dalam misi kelompoknya, mau mematuhi pemimpin, dan yakin bahwa mereka. Nah, kalau sifatnya bagaimana ya? Sifat kepemimpinan yang menonjol dari Insinyur Soekarno adalah percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif, serta kaya akan ide dan gagasan baru. Sehingga pada puncak kepemimpinannya pernah menjadi panutan dan sumber inspirasi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika, serta pergerakan melepas ketergantungan dari negara-negara barat seperti Amerika dan Eropa. Insinyur Soekarno termasuk sebagai tokoh nasionalis dan anti-kolonialisme yang pertama, baik di dalam negeri maupun untuk lingkup Asia seperti negeri-negeri dalam India, Cina, Vietnam, dan lain-lainnya. Tokoh-tokoh nasionalis anti-kolonialisme seperti inilah pencipta Asia pasca kolonial. Dalam perjuangannya, mereka harus memiliki visi kemasyarakatan dan visi tentang negara merdeka. Ini khususnya ada dalam dasawarsa 1920-an dan 1930-an. Pada masa kolonialisme, kelihatan kokoh secara alamiah dan legal di dunia. Prinsip politik mempersatukan elit gaya Soekarno adalah semua anggota keluarga duduk bersama di satu meja makan. Dia memperhatikan asal-usul dari. Baik, saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak salah kata. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.